Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi pagi kemarin malam ngasih margarin. Sekarang efeknya kayaknya sih tarikan makin enak ya. Panas-panas siang-siang gini, tarikan enak. Oh, apa ini? Vaksin kayaknya ya. Jadi ya kayaknya sih pakai margarin itu ngefeknya gede ya. Efeknya lebih besar daripada pakai engine cleaner Honda. Gak ngerti lah. Tapi tariannya ya masih yang tarian tengah, yang awalan nih gak nyentak sih ya. Masih belum 100% fit. Ini penulis apa ya, pengen bahas soal after sales ya, soal layanan servis dari Honda. Jadi di motor Honda ini sekarang kayaknya lagi rame masalah yang apa, dari awal nggak keduga. Kalau yang soal gedek nggak tahu ya, gedeknya kayaknya terjadinya beda. Jadi gredek yang karena kampas kopling nggak terjadi, tapi gredeknya karena ukuran rollernya ya terlalu kecil. Ukuran roller yang terlalu kecil ini juga membuat mesin berisik dan mesin getar. Tapi kayaknya lebih dari sekedar ukuran roller yang terlalu kecil aja, karena masalahnya bervariasi. Jadi keluhan ada soal getaran, ada soal suara kasar, ada soal apa lagi ya, yang soal mesin-mesin gitu. Ya lampunya getar, lampu depan getar. Masalah ini beda dengan ketika blogger-blogger melakukan review motor ini, baik motor punya pabriknya ataupun yang dibeli konsumen pertama ya. Jadi ada motornya Ihsan Jumaris di review IWB, KYB, Kopayogas, KPI ya. Terus sama Juragan WB Sopo itu ini. Intinya waktu review itu IW ngomong mesinnya halus, suaranya halus, getarannya halus. Karena respon ketika engine digas tuh nggak segala krok, ini kan gitu, krok gitu kan. Kalau ini ses ya, ini mah agak kenceng gitu. Tapi ternyata di lapangan ini menipu mas. Jadi halusnya dia itu ternyata kenceng gitu loh. Dan terbukti ketika kita drag head to head, ternyata kalah NMAX. Nah jadi itu yang kita rasakan. Artinya apa? Kelebihan daripada PCX ini adalah vibrasi engine yang halus banget, halus banget, terjaga dari low sampai high RPM hingga top speed. Tapi ya ternyata yang diterima konsumen beda. Banyak yang mengeluh getaran dan banyak yang mengeluh suara nggak halus. Yang penulis masalahkan adalah bukan mengapa kok getar, mengapa kok halus, tapi masalah dari after sale-nya. Mengapa kok setelah dibawa ke bengkel resmi masih nggak sembuh? Itu yang jadi poin penulis.
Jadi oke lah, anggap aja motor ada apa cacat produknya itu normal ya, karena nggak ada manusia yang sempurna. Tapi jadi lain ceritanya ketika sudah dicoba diperbaiki tapi masih tetap gagal juga. Ada yang mengeluh geter nggak sembuh-sembuh, ada yang mengeluh suara kasar nggak sembuh-sembuh, ada yang ya paling terkenal sih suara rembes ya, radiator rembes nggak sembuh-sembuh walau sudah dibawa ke bengkel. Jadi kan biasanya orang itu yang sok anu ya, sok ngerti gitu ya, tinggal dibawa ke bengkel resmi, kalau ada masalah no problem, ada garansinya kok. Wah, beres, bengkel resmi pasti sip gitu ya. Tapi ya kenyataannya yang bawa ke bengkel resmi sudah ada, tapi ya nggak sembuh-sembuh. Ini perilakunya walau sudah dikasih minyak goreng masih ada nyisa efek klinos PRF turbonya ya. Jadi di RPM rendah gini habis berhenti ya, itu mesti tarikan jadi enak lagi. Nggak ada kesempatan geber-geberan, nanti aja lah. Jadi masalahnya adalah sekarang jadi banyak kasus bahwa bengkel resmi itu nggak bisa menyelesaikan. Ada apa yang ngeklaim garansi diganti water pumpnya, pompa air radiatornya, dan nggak sembuh karena kambuh lagi. Ada yang ngomong, oh iya generasi pertama memang gitu, yang generasi berikutnya udah diperbaiki. Itu cuma ngomong asal jeplak atau gimana? Kalau aneh kok yang ngomong ganti WP tapi nggak sembuh-sembuh itu gimana ceritanya? Itu loh orang kalau gila, ngapain belok kiri, ngapain ngegas, terus habis itu ngerem mendadak terus belok kanan gitu. Tapi ya banyak yang seperti itu gitu loh. Kalau mau belok kanan ya mepeto kanan. Kalau mau belok ya pelan-pelan berhentinya, jangan mendadak, jangan ngegas dulu lah. Tapi orang Indonesia itu kayaknya maunya itu kalau mau belok kanan ngegas ruang, ada motor atau mobil di depan disalip, habis disalip langsung ngerem mendadak terus belok kanan. Ya itulah kebodohan orang Indonesia, entah maunya apa, takut kesalip dah. Enggak mungkin, yang lain-lain biasanya mau terus ya. Dia tok yang mau belok, nggak jelas lah. Terus jadi mengapa kok sampai seperti itu gitu loh. Ada yang ngomong Honda Jawa Timur menyerah soal rembes. Ada lagi Honda mana gitu lah. Ada dua ya yang penulis baca itu. Nyerah masalah rembes, nggak ngaku nggak bisa mengatasi. Nah ini tentu fatal ya bagi Honda, karena kalau produk ya ada cacatnya, itu sebenarnya konsumen itu mau terima loh kalau mereknya Honda. Oh Honda, wis pokoknya nang bengkel resmi pasti beres gitu. Banyak sekali yang ngomong gitu.
termasuk istri penulis. Tapi apakah dengan dibawa ke bengkel resmi bisa selesai masalahnya? Kalau motor penulis enggak, motor penulis itu Honda Beat. Kalau habis dipakai boncengan ya, dipakai akselerasi sama boncengan gitu ya, terus dibawa jalan kecepatan 40 ya, itu pasti ada deret gitu ya, dari beltnya. Dikomplainkan ke bengkel, apa yang terjadi? Diganti roller, diganti slider, ya ternyata nggak sembuh. Padahal itu nggak gratis ya, penulis harus bayar. Padahal penulis wis sengaja niat-niat ke bengkel resmi servisnya, tapi saya tetap bayar ya, gak kurang ajar. Nah, yang terjadi di Honda PCX ini lebih baik daripada apa yang penulis alami. Gratis, gratis. Yang menjengkelkan cuma antri ya. Mas, barangnya masih inden, soalnya banyak yang kena. Harus nunggu dulu berapa bulan gitu ya, 1 bulan apa biasa nih. Nunggu mas 1 bulan atau berapa gitu, barangnya masih belum datang. Oh no. Oke lah, sama pemiliknya nunggu, terus tangani, akhirnya ganti, seneng. Tapi habis itu ternyata masih rembes lagi. Dan parahnya ya, yang ngalami ganti water pump sampai bolak-balik itu ternyata cukup banyak ya. Orang Indonesia itu kan biasanya orang yang jarang mengeluh ya. Sampai ada yang mengeluh di grup gitu ya, harusnya dianggap sebagai suatu yang istilahnya harus di overestimate kan. Itu biasanya yang mengeluh gitu pasti lebih sedikit. Kita harus anggap bahwa yang mengeluh itu cuma sebagian kecil dari yang mengalami. Yang mengalami tapi nggak ngomong pastinya lebih banyak. Penulis nggak peduli itu jumlah yang kena berapa persen atau apa. Karena yang penulis masalahkan di sini bukanlah masalahnya, bukan cacatnya, tapi penyelesaiannya. Nggak sembuh itu masalah loh ya. Oke lah, cacat karena produk nggak ada yang sempurna, tapi sudah komplain, sudah dibawa ke bengkel resmi, masih nggak sembuh walau sudah diganti part, itu gimana itu? Masa sih Honda Pusat itu nggak ngerti apa istilahnya, kasus ini. Masa Honda Pusat sendiri nggak punya solusi? Soalnya kalau punya solusi, harusnya ya yang misalnya mengalami sekarang-sekarang ini pasti bisa disembuhkan. Oh, solusinya dilem, dikasih ini. Oh, solusinya ganti karet ini, harganya segini, beli di sini, itu beres. Tapi mengapa kok enggak? Soal getar, soal bunyi itu mungkin sulit ya, karena ya butuh kemampuan tinggi lah. Itu ya termasuk asik layak lah ya. Kalau ada mekanik bengkel resmi yang nggak bisa menghilangkan, nggak bisa membuat senyap
bagian CVT itu normal kalau di Honda ya, karena motor sendiri, motor penulis sendiri itu baru senyap ketika dibawa di bengkel selain ahas ya. Jadi kalau ahasnya sendiri nggak sanggup menyelesaikan mesin getar, menyelesaikan suara mesin kasar, itu wis normal lah, karena mereka ya mungkin aja nggak dididik sama Honda sekalipun, pokoknya oh sampai lulus sana mas, oh ya wis langsung terima, padahal belum tentu mereka punya pengalaman. Oh sekolah STM ya, bisa jadi di sekolah STM itu diajari mesinnya mesin sepeda motor lagi, sepeda motor bebek, nggak pernah disuruh nangani Matic Maxi 155 cc. Apalagi ya terjadi kasus-kasus mishandling ya, kasus-kasus salah perlakuan. Ada yang kasus bautnya dol, baut sampai dol, katanya sih baru ya, sampai sulit dibuka. Entah mengapa sampai begitu. Dealernya sendiri sampai angkat tangan nggak jadi servis. Tapi ya penulis juga heran juga, ngapain servis buka-buka bagian itu ya, buka bagian CVT-nya, apa perlunya gitu loh, buka bagian CVT. Terus ada lagi yang salah penanganan apalagi itu ya, soal lagi atau apa, wis penulis sertakan lah, nggak sempat baca detail lah. Ya dari waktu penulis muat itu aja, dari beberapa pembaca juga komen, mas aku ngalami gini ya di ahas, aku ngalami gini, masang selang bensin gak becus sehingga lepas tengah jalan, ono 2 orang lah ya. Ada juga yang apa jenenge, apa ya jenenge gue ya, eh apa sih namanya, lupa wis penulis sertakan wis baca sendiri ya. Ya kasus-kasus kayak gitu emang lumrah terjadi ya, karena memang eh mau gimana lagi, karena namanya tukang servis kalau punya Honda itu nggak ada standar wis, tergantung dealer masing-masing, tergantung tempat servis masing-masing. Kemampuan itu ya wis, paling kalau ada yang disekolahkan di Honda paling cuma perwakilan 1 orang, dan 1 orang itu mestinya disuruh untuk ngajari yang lain, tapi entah diajari sungguhan atau enggak kan kita nggak tahu. Nah kalau yang lainnya gimana, ya bisa aja kita dapat lulusan orang baru lulus ya, entah lulusan SMA, lulusan STM, orang yang nggak pernah pegang servisan gitu ya. Yang paling sering itu mungkin biasanya kalau newbie ya, pemula, kongkon apa, kongkon bagian ganti oli. Ganti oli aja bisa sampai salah penanganan kok. Yang sering itu baut dol. Penulis nih pernah ngalami, ya nggak sampai dol sih, karena penulis tahu ya, waktu ganti oli ya itu wah
kok kayak kencang banget, nggak masuk akal pakai kaki segala. Katanya loh, kenapa mas pakai kaki segala? Kalau nggak kencang lepas. Ah bullshit, bohong itu. Ya wes terpaksa sampai penulis sampai rumah penulis longgari. Akhirnya males ke apa ke servis-servis gitu, karena ya apa ya, kalau meletek mesinnya mereka ya nggak akan tanggung jawab, nggak akan mau lah, mustahil lah, paling kita yang disalahkan. Oh paling ganti oli di luar ya, mana paling nggak mau disalahkan lah ya. Itu tuh contoh motor suaranya kasar. Kalau ada yang ngomong oli oli sembarang oli sama bagusnya ya, ini paling ya wes paling ngikutin ganti oli tiap 2000. Tetep aja kalau 2000 km sekali ganti oli, olinya nggak layak pakai ya tetap gampang rusak. Ini tarikan mesin lagi nggak enak ya, cuma suaranya tok kan terus. Ya apa ya, soal standar penanganan gini sulit lah. Yang mengeluh sudah ada, dan untuk PCX 160 sekalipun sudah ada yang mengeluh. Tapi ya orang ada aja yang ngomong, wah ke bengkel resmi lebih oke. Ya itu terserah lah, tapi ngomong gitu itu berdasarkan pengalaman atau gimana? Kalau sik baru belum pernah mengalami, sik baru sekali, gak usah lah ngomong gitu, gak usah ngomong apa gede-gede gitu lah. Bisa aja ya antara bengkel satu dan bengkel lain itu beda-beda, karena contohnya penyakit rembes itu ya, ada yang solusinya ganti water pump kan, tapi ada yang enggak, ada yang dikasih lem, ada yang dirapeti, ada yang di apa entah di apa lah, pokoknya bisa sembuh, nggak kambuh lagi. Nah, mengapa kok yang solusi bisa oke ini nggak nyampe ke seluruh Indonesia? Mengapa kok cuma terbatas tok yang tahu? Orang takut kalau cari ke bengkel yang lebih ahli ya. Alasannya biasanya karena garansi. Tapi ya menurut penulis ya, garansi itu kebohongan loh ya, karena penulis termasuk korban. Ada masalah ya bayari dhewe. Garansi itu ya wis, kalau motor sudah 2000 3000 gitu, wis mending nggak usah ngandalkan garansi lagi. Masalah-masalah parah itu terjadi ya 1000 km pertama, terus habis gitu ya paling sampai 2000 lah. Kalau sampai penyakit muncul di 5000 itu jarang ya. Biasanya 1000 km pertama itu masalah sudah bermunculan, kayak merembes, kayak suara mesin kasar, kayak apa mana apalagi ya,
Ya pokoknya masalah-masalah yang di PCX 160 itu ya munculnya kan di 1000 km pertama. Mestinya sudah cukup lah ya kalau apa eh, mampir ke bengkel resminya cuma sampai 2000 km. Lain-lain cobalah cari solusi lain. Sayang ya yang di bengkel resmi juga yang di bengkel luar juga nggak sharing solusi ampuhnya rembes, nggak ada yang bongkar gitu. Ini loh, karena ini loh rembes itu sampai sekarang nggak ada yang ngomong. Kalau ya dugaan penulis ya seperti sebelumnya ya, yang satu kulannya itu nggak kompatibel sama sealnya, yang dua tekanan pompanya berlebihan, yang ketiga karena dari kulannya yang ini diomongkan Bro Yandi, penguapannya berlebihan. Penguapan berlebihan itu ya bisa karena panasnya bisa karena dari pistonnya, karena kan kompresi tinggi dari silindernya itu kena panas banget ya, jadi panasnya nggak bisa merata. Panas nggak bisa merata itu ya salah satunya karena kulannya pakai yang konsentratnya 50-50 dan bukan konsentrat 70%. Bukan hanya masalah titik didih ya, mungkin ada hubungan dengan titik didih, tapi ya kayaknya kalau titik didih itu hubungannya dengan desainnya, karena misalnya water jacketnya terlalu tipis gitu ya, sehingga saking panasnya mesin kulannya sampai sempat menguap karena ngalirnya kurang cepat atau gimana lah. Nah, kulannya sendiri ya emang butuh titik didih ya yang baik, tapi yang pertama harusnya adalah kemampuan daya hantar panas yang bagus, dan kemampuan daya hantar panas yang bagus itu butuh air lebih banyak. Nah, kalau misalnya kurang yakin ya silahkan coba merek aftermarket lah ya, jangan pakai punya merek Honda. Ada yang ngomong soalnya ya motor Honda itu rembes itu terjadi kalau sering digeber-geber. Ada juga yang ngomong rembes itu kalau digeber-geber siang hari, kalau malam hari itu enggak terjadi. Ya itu sih kayaknya karena overheat ya, kulannya nggak mampu ya, entah karena alirannya kurang atau karena apa jenenge daya hantar kurang bagus. Kalau misalnya menguap kan jadi timbul tekanan yang berlebihan ya. Kalau terjadi tekanan yang berlebihan ya itu akhirnya rembes. Kalau rembes itu dibiarkan, yang aliran ke radiatornya lemah, lama-lama yang ke oli pun lemah juga karena ya kena tekanan udara itu tadi. Ya itu dilemanya, kalau nuruti bengkel omongan mas lagi ngantri mas banyak ya, diturutin ditunggu lama, akhirnya bocor sampai oline, parah sudah. Penulis nggak tahu yang ganti itu diganti total beneran atau harus bayari biaya kulan dan olinya ya, apa betul-betul 100% gratis, penulis nggak tahu. Kalau masih bayar juga, waduh, mending jangan ke ahas wis. Karena banyak kasus yang nggak sembuh-sembuh. Suruh ngakali ya, suruh cari bengkel yang apa ya, yang pemilik dan mekaniknya itu yang pemiliknya itu juga mekanik. Jangan yang pemiliknya cuma duduk-duduk nggak ngerti motor ya. Sebaiknya yang pemiliknya juga mekanik, biasanya lebih tanggung jawab. Kalau perlu ya dianalisa bersama, dibongkar, dilihat, apa sih gitu ya.
kalau sampai sekarang masih misterius, ya coba pertimbangan dari kulan lah, sisi kulannya. Nggak semua orang memang mengalami, karena ya seperti itu tadi, cuma sing geber-geber tok, sing apa, sering kebut-kebutan tok, sering jalan siang-siang. Kalau yang kebut-kebutannya malam, balapannya keluar malam-malam, nggak merasakan. Atau yang kalau siang-siang nggak pernah kencang, nyantai gitu, ya beda lagi lah. Ya wis lah, itu aja intinya, wis lah. eh ya ngapain lah maksain ke ahas, coba cari solusi, terus kalau nemu solusi sharing. Ada yang ngomong dirapatkan tok, tapi ada juga yang ngomong dirapatkan kurang, masih tetap rembes lagi. Ganti seal ada yang tetap rembes lagi, ganti water pump jelas tetap rembes lagi. Ya kayaknya masalahnya masih belum ketemu, dan yang mengalami masalah biasanya sering terulang lagi, walau ada juga yang cuma ngalami awal-awal dok. Ya wes lah, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.